Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putriani dengan NPM 5021077, kelas 4C PGSD, mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, saya di sini akan menjabarkan materi telaah kurikulum dengan judul Proses Pembelajaran Berdasarkan Standar Proses Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Standar Proses Pembelajaran Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dalam standar proses pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. A. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. 3. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyampaikan permasalahan atau tugas. B. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Pada kurikulum Merdeka, standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik. Prinsip-prinsip yang akan dijabarkan menurut standar proses adalah sebagai berikut. Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 1. Eksplorasi. Dalam kegiatan ini, guru A. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam tak kambang jadi guru dan siswa belajar dari aneka sumber. B. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. C. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. D. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan E. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. 2. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru A. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. B. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lainnya untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. C. Memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
D. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. E. Memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. F. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. G. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan dan menyajikan hasil kerja individu maupun kelompok. H. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. I. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 3. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. C. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. D. Subjek memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman dalam proses pembelajaran. E. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru A. Bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. B. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara konsisten dan terprogram. C. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. D. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pelajaran remedi, program penganiayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik, tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. E. Menyampaikan hasil kepada pendidik. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.